Halo, selamat siang. Selamat siang, Kak. Sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu kepada teman karena sudah mau menjadi klien saya dan juga sudah mau hadir di konseling siang ini. Saya pastikan setiap informasi yang teman ceritakan kepada saya, setiap informasi yang teman beritahukan kepada saya akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan diketahui oleh saya, dosen, dan juga teman sendiri. Oke. Jadi bagaimana kabar teman hari ini? Apakah baik-baik saja? Untuk kabar saya hari ini kurang sehat sih, Kak, kurang fit saya gitu. Kurang sehat. Oh, kenapa? Bisa beritahukan kepada saya alasannya? Kebetulan saya orangnya suka menunda-nunda makan, Kak. Jadi ya begitu, Kak. Jadi kamu hari ini merasa kurang enak badan, merasa kurang sehat karena kebiasaan kamu suka menunda-nunda makan. Jadi kamu ingin mengatasi masalah kamu terkait suka menunda makan ini. Iya, seperti itu, Kak. Oke, baik. Bisa ceritakan lebih lanjut terkait keadaan kamu ini, kenapa kamu suka menunda-nunda makan ini? Jadi begini, Kak, saya kan kebetulan saya anak organisasi juga, jadi saya benar-benar jadwal saya benar-benar padat begitu, Kak. Saya sibuk organisasi, kadang karena terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain, jadi tidak memikirkan lagi tentang makan, tidak kepikiran lagi, tidak walaupun lapar nih, tapi ya karena kesibukan ini jadi tidak menyempatkan diri untuk makan gitu. Dan yang kedua juga karena kebetulan saya anak semester akhir gitu kok, Kak, anak kuliah, dan ya tahulah, Kak, semester 6 ini pastinya tugasnya menumpuk, pastinya banyak, jadi ya itu yang membuat saya jadi kayak tunda-tunda makan begitu, Kak. Jadi untuk mengejar deadline ya harus kerja lebih rajin seperti itu, Kak. Ya itu sih, Kak. Oke, baik. Saya mengerti. Jadi kamu suka menunda-nunda makan ini karena memang keadaan kamu, ya, kamu kurang waktu, terus kamu juga harus mengejar deadline tugas sehingga kamu tidak punya waktu untuk makan. Oke, baik. Nah, berdasarkan yang sudah kamu ceritakan tadi, menurut kamu bagaimana dampak dari kebiasaan menunda makanan itu terhadap diri kamu? Kalau untuk dampaknya sendiri ya sangat terlihat ya, Kak. Mungkin Kakak bisa lihat juga sekarang, karena saya rasa keadaan saya sekarang kayak lemas begitu, Kak. Seperti yang dimakan, karena tadi pas datang sini saya sudah makan gitu, Kak. Jadi dampaknya saya rasa sangat besar sekali karena membuat saya jadi kurang bersemangat, kurang berenergi lah begitu, Kak, kurang produktif dalam menjalani hari. Oke, baik, saya paham. Selain berdampak pada visi kamu sendiri, kamu kurang sehat, menjadi kurang enak badan dan lain sebagainya, bagaimana dampak kebiasaan itu terhadap kegiatan kamu, aktivitas kamu sebagai mahasiswa sehari-hari? Yang pastinya saya ini karena menunda makan, Kak, jadi saya biasanya kurang fokus juga kalau sudah di dalam perkuliahan, dosen mengajar, saya biasanya kurang fokus dan bahkan saya ini suka menguap, mengantuk begitu dalam kelas ya, dan kebetulan lambung saya juga sakit begitu, Pak. Kalau karena sudah menunda makan, lambung saya sakit dan akhirnya saya jadi sakit, dan kemudian malah efeknya itu jangka panjang lagi, Kak. Saya tidak bisa mengikuti perkuliahan karena saya harus mengurus diri saya yang sakit gitu. Itu sih, Kak, jangka panjangnya. Oke, baik. Saya mengerti. Dari dampak yang sudah kamu ceritakan kepada saya, bagaimana perasaan kamu terkait dampak tersebut? Apakah kamu merasa baik-baik saja atau merasa jadi perasaan saya terhadap dampak ini, apalagi dampaknya jangka panjang sekali, saya rasa ini sangat tidak baik bagi saya sendiri, bagi kesehatan saya, dan saya rasa ini sudah memberikan efek yang sangat apa ya, Pak, sangat negatif begitu, Kak, dalam ini tidak hanya bagi kesehatan saya sendiri, tapi bagi pendidikan saya, bagi akademik saya gitu, Kak. Itu sih, Kak. Dan
karena perilaku yang saya sudah lakukan sekarang ini memberikan dampak yang begitu besar bagi saya dan juga bagi akademik saya atau pekerjaan saya, dan itu yang mendorong saya untuk sepertinya saya harus ubah dari perilaku ini, karena saya sudah lihat efeknya begitu, sudah sangat sudah sangat nyata begitu saya kena dampaknya. Oke, baik. Terkait kebiasaan ini, apakah kamu sudah pernah melakukan suatu usaha untuk mencoba menghentikan perilaku ini? Untuk upayanya belum juga, saya sama sekali belum kepikiran mau buat apa untuk perilaku saya ini, belum sama sekali, belum ada ide gitu Pak. Oke, jadi bagaimana kalau kita membuat rencana bertahap terkait perilaku kamu ini? Kita tidak perlu langsung mengubah dari kebiasaan kamu yang suka menunda, tapi kita bisa mulai dengan cara yang bertahap, pelan-pelan. Boleh sih Pak, bagaimana ya Pak? Jadi kita lihat dulu dari akarnya. Kenapa kamu sering menunda-nunda makan? Oh iya, yang pertama tuh Kak, saya sering menunda-nunda makan karena akademik saya yang sepertinya mengharuskan atau mewajibkan saya untuk harus menyelesaikan tugas ini begitu Pak. Terus Kenapa? Ceritakan saja, saya pasti akan mendengarkannya dengan baik. Saya juga orangnya malasan gitu. Jadi kalau dosen sudah berikan tugas begitu Kak, dan deadline-nya masih panjang nih Pak, dan saya suka menunda kerja tugasnya, saya malas bekerjakan. Giliran sudah dekat deadline, tinggal hamin berapa begitu Kak, baru saya boleh mengerjakan itu. Dan pada saat mengerjakan itu di hamin, tiba-tiba ada lagi tugas-tugas yang lainnya lagi datang lagi, jadi saya harus mengejar deadline tugasnya lagi. Jadi saya rasa tugasnya itu panjang, bersambung begitu Pak. Jadi tidak ada waktu untuk saya kepikiran lagi untuk makan nasi, karena saya harus kejar deadline tugasnya gitu Pak. Oke, baik, saya mengerti. Jadi akar dari masalah menunda-nunda makan ini karena tidak adanya waktu yang ada digunakan untuk mengerjakan tugas yang sudah hampir mendekati deadline. Oke, baik. Jadi kita akan membuat rencana berdasarkan akar permasalahan ini. Jadi tips dari saya, jika misalnya teman mendapatkan tugas, harap untuk segera diselesaikan sehingga teman tidak perlu menunggu sampai tugasnya penuh, tugasnya menumpuk, yang membuat teman jadi tidak punya waktu untuk makan karena harus mengerjakannya. Jadi teman bisa jangan menunda kerja tugas. Oke. Apakah teman bisa? Baik, saya rasa itu ide yang baik dan masuk akal sih Kak. Oke, baik. Jadi rencana kita akan dimulai dari memperbaiki kebiasaan kamu ke menunda-nunda pekerjaan tadi ya. Setiap diberikan tugas, sebaiknya kamu harus langsung mengerjakannya supaya kamu punya waktu luang yang panjang yang bisa kamu gunakan untuk beristirahat, tentunya makan juga ya. Jadi gara-gara kamu sudah menyelesaikan tugas kamu dengan baik, dengan tepat waktu, dengan space waktu yang panjang itu kamu bisa gunakan untuk istirahat dan juga makan, sehingga waktu makan kamu tidak terpotong dengan alasan harus mengerjakan tugas kamu. Ya, baik Kak. Terima kasih ya Kak, idenya sangat-sangat baik, dan saya rasa saya bisa lakukan itu sih Kak. Oke, baik. Kita juga untuk mendukung kamu melakukan perubahan perilaku ini, kamu bisa mencari juga dukungan dari teman, dari keluarga, bisa dari teman kos, teman kuliah, keluarga juga, supaya mereka bisa membantu kamu, mengingatkan kamu untuk jangan menunda-nunda pekerjaan dan juga menunda-nunda makan. Ya Kak, kebetulan saya juga punya saudara di kos, dan kebetulan ada teman-teman saya juga yang care juga dengan saya Kak. Jadi ya pastinya
saya bisa dapat dukungan dari mereka sih Kak. Oke, baik, bagus sekali. Saya yakin dan percaya kamu pasti bisa untuk melakukan perubahan dari perilaku kamu ini. Oke. Semoga ya Kak. Oke. Baik, terima kasih untuk hari ini ya Kak. Terima kasih sudah mendengarkan saya bercerita, dan terima kasih juga untuk tips-tipsnya. Semoga saya bisa menjalani rencana ini ya Kak. Terima kasih. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Pagi. Sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu kepada teman, karena teman sudah mau menyempatkan waktu untuk hadir di konseling ini, dan pastinya sudah mau menjadi klien saya. Saya pastikan setiap informasi yang teman berikan kepada saya, setiap cerita yang teman ceritakan kepada saya akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan diketahui oleh saya, teman, dan juga ibu dosen. Baik. Baik. Bagaimana kabar teman hari ini? Sebenarnya kabar saya hari ini kurang baik dan saya juga merasa lumayan cemas. Kamu merasa lumayan cemas. Perasaan cemas bagaimana yang kamu maksud? Bisa tolong ceritakan? Saya lumayan cemas dengan perilaku mengonsumsi kopi saya yang berlebihan gitu. Karena sebenarnya saya sudah mau berhenti, tapi karena keadaan gitu jadi tidak bisa. Oh, saya mengerti. Jadi kamu ingin mengubah perilaku mengkonsumsi minum kopi yang berlebihan, tapi tidak bisa karena keadaan. Betul sekali. Bisa kamu ceritakan lebih dalam mengenai kebiasaan kamu ini? Jadi kan akhir-akhir ini saya banyak tugas tuh, kan sudah semester 6 juga, dan ini sudah mau menuju waktu UAS. Jadi dosen banyak memberikan tugas yang deadline-nya itu berdekatan gitu. Jadi saya harus banyak begadang, dan begadang ini kan saya kan orangnya tidak bisa begadang gitu. Jadi saya harus minum kopi supaya saya bisa tetap begadang untuk mengerjakan tugas. Jadi kamu tidak bisa berhenti minum kopi karena keadaan, karena tugas yang banyak yang membuat kamu jadi harus begadang. Betul sekali. Dan karena kamu tidak bisa begadang, jadi kamu mengkonsumsi kopi supaya bisa begadang. Betul sekali. Oke, baik, saya mengerti. Sejak kapan kamu mulai mengkonsumsi kopi ini? Kalau untuk sejak kapan ini, saya sudah lama sekali sebenarnya. Jadi dari SMP itu sampai sekarang saya masih rutin. Sebenarnya saya juga sudah mencoba untuk berhenti begitu, karena saya tahu kopi itu kan tidak baik untuk kesehatan toh, apalagi diminum secara terus menerus. Jadi tapi itu tadi karena tugas banyak, sekarang juga kuliah kan sudah semester 6 dan tugas terlalu banyak tuh. Jadi saya harus minum kopi biar bisa begadang seperti itu. Oke, baik. Jadi kamu sudah mulai minum kopi sudah dari lama, dan itu sudah menjadi kebiasaan kamu. Betul sekali. Yang sebenarnya sudah pernah kamu coba untuk hilangkan, berhentikan, tapi tetap tidak bisa karena keadaan. Ya. Oke, saya mengerti. Sudah baik kamu sudah pernah mencoba untuk berhenti, walaupun memang sekarang karena keadaan jadi kamu harus mengulanginya lagi. Ya. Oke. Jadi saya ingin bertanya, menurut kamu perilaku kamu konsumsi kopi yang sudah berlebihan dan dalam jangka waktu yang panjang ini berada di angka berapa dalam skala 1 sampai 10? Sepertinya di 8. Kenapa kamu memilih angka 8 dibanding angka yang lebih rendah? Karena saya tahu ini kopi ini kan mengandung kafein juga tuh, dan saya baca di artikel, terus banyak juga kasus yang bilang kalau minum kopi itu kan tidak baik untuk kesehatan gitu. Lalu saya juga ini penyakit lambung tuh, jadi saya rasa kopi juga akan berpengaruh besar dalam kesehatan saya. Oke, jadi kamu tahu bahwa kopi tidak baik untuk kesehatan kamu, terus kopi juga bisa meningkatkan resiko kamu untuk terkena asam lambung, dan kamu juga lambung tapi kamu tetap melakukannya. Betul sekali. Oke, baik. Bagaimana terkait dengan dampak yang kamu rasakan akibat kebiasaan kamu ini? Sebenarnya kebiasaan ini membawa dampak yang besar juga, karena seperti bilang tadi, karena saya sering begadang terus minum kopi itu kan pola tidur saya berantakan gitu toh. Lalu sehingga kebanyakan saya tidak terlalu produktif lagi gitu di kampus, saya sudah tidak terlalu bersemangat.
Dan juga karena begadang ini kan mata saya jadi hitam tuh, ini juga kan merusak penampilan seperti itu. Dan belum lagi saya juga kan penderita lambung juga, jadi dengan minum kopi ini kadang bisa memicu juga. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Bagaimana perasaan kamu terkait dampak-dampak yang sudah kamu rasakan ini? Sebenarnya sedih sih, cemas juga tuh, karena kalau terus-terusan begini tidak bisa diubah begitu kan. Saya juga takut ke depannya, apalagi masih muda begini tuh, mana sering sakit kan tidak bagus. Mama, orang tua juga saya khawatir gitu, setiap kali mereka tanya keadaan saya bilang lambung apalah begitu. Untuk itu saya sangat mau supaya berubah gitu, setidaknya saya bisa menghentikan perilaku minum kopi ini. Oke, baik, saya mengerti. Tadi kamu sempat menjelaskan bahwa kamu sempat melakukan upaya untuk merubah kebiasaan kamu ini. Nah, upaya apa yang kamu lakukan? Ya dengan kadang saya rajin tidur siang supaya malam gitu tidak terlalu mengantuk gitu. Atau kadang juga tugas-tugas itu saya usahakan mengerjakan jauh-jauh hari sebelum deadline-nya begitu, sehingga saya tidak perlu begadang lagi. Oke, Mbak. Dan juga saya sering rajin minum air putih dan sebagainya. Oke, baik. Bagaimana kalau kamu mencoba kembali upaya yang sudah pernah kamu lakukan ini untuk mengatasi masalah kamu yang sekarang sementara kamu alami kembali ini? Oh bisa sih, tapi saya masih ragu begitu, karena kan ini saya sudah pernah lakukan toh, jadi saya macam ya ragu saja kalau ini masih bisa berhasil. Oke, baik. Jadi sebenarnya kamu bisa mencari dukungan baik dari teman kuliah, teman kos, keluarga, orang tua untuk membantu mendukung kamu, mengingatkan kamu untuk jangan terlalu sering minum kopi. Nah, terkait perencanaan ini, apakah kamu yakin kamu bisa melakukannya? Sebenarnya saya tidak yakin, tapi saya akan berusaha gitu, karena kopi ini kan berdampak besar toh, jadi saya harus berusaha untuk mengatasi perilaku ini. Oke, baik. Saya yakin dan percaya kamu pasti bisa melakukan kembali upaya kamu itu. Saya juga yakin dan percaya bahwa kamu pasti bisa mengatasi masalah perilaku kamu ini, yaitu mengkonsumsi kopi secara berlebihan. Kamu hanya perlu untuk terus mencoba, terus berusaha, yakin, percaya diri, dan terus mencari dukungan. Baik, saya akan terus mencoba. Terima kasih untuk bantuannya. Saya setelah konseling ini saya merasa lega begitu dan semangat kembali untuk mencoba. Terima kasih.